Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan hati yang tenang. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai peristiwa Isra Mi'raj yang selalu teman-teman dengar setiap tahunnya, yang teman-teman juga sudah tahu kisahnya. Kita kembali mengingat peristiwa Isra Mi'raj ini agar kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja teman-teman semua, kalau kita membicarakan mengenai Isra Mi'raj, ini peristiwa yang sangat agung yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian meyakini bahwa kisah Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab. Makanya dibahasnya di sekarang ini karena sebagian meyakini bahwa terjadinya di bulan Rajab. Mari kita lihat dulu teman-teman sekalian mengenai Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Seperti yang sudah teman-teman tahu, Isra itu adalah perjalanan Rasulullah SAW, perjalanan malam bersama dengan malaikat Jibril, ya, dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi, kita sudah tahu sama-sama semuanya Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram di malam hari menuju ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj itu apa sih? Mi'raj itu secara bahasa artinya alat untuk dipakai naik. Itu Mi'raj. Secara istilah itu Mi'raj itu apa? Bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk naik dari bumi menuju ke langit. Mi'raj itu naik dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Ya, itu disebut dengan Mi'raj. Teman-teman nanti bisa lihat dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18 dikisahkan kisah itu. Jadi, teman-teman sekalian, setelah kita tahu Isra Mi'raj artinya apa? Nah, ini berarti adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah kasih Isra Mi'raj ini kepada Nabi Muhammad? Apa yang terjadi sebelumnya? Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, apa yang terjadi? Rasulullah SAW, seperti yang kita ketahui, berdakwah di Mekah itu tidak mudah, teman-teman semua. Banyak sekali yang harus gugur menjadi orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali penyiksaan terutama kepada para budak-budak. Umat-umat Islam juga diboikot pada masa itu, sehingga mereka menderita kelaparan, mereka diasingkan, mereka diisolasi, banyak yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, orang-orang yang meninggal dunia dalam perjuangan penyebaran dakwah Islam di kota Mekah ini, diantaranya adalah paman beliau yang mengasuh beliau sejak kecil, sejak ayah, ibu, dan kakeknya meninggal dunia, yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib ini adalah orang yang senantiasa membantu dakwahnya Nabi. Walaupun Abu Thalib di akhir hidupnya tidak mengucap la ilaha illallah, tapi Abu Thalib itu orang yang senantiasa melindungi Nabi, menjaga Nabi. Jadi ketika beliau meninggal dunia, Rasul merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Yang kedua, yang juga meninggal dalam waktu dekat, yang sangat membuat beliau sedih adalah istri beliau meninggal dunia, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bayangkan kalau di luar, biasanya Rasul berdakwah dilindungi oleh Abu Thalib, dan ketika pulang ke rumah, ketika Rasulullah dalam berdakwah memerlukan orang yang menenangkan hatinya, ada istrinya. Sekarang pamannya tidak ada, ayahnya pun tidak ada. Penghibur hatinya, penyejuk hatinya Siti Khadijah yang mendukung dakwah jiwa, raga, harta pada dakwahnya Nabi itu sudah tidak ada. Maka peristiwa ini disebut sebagai tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Dan seperti yang kita tahu, setelah meninggal dua orang yang paling dicintainya itu, Rasulullah berpikir untuk melanjutkan dakwah ke Taif. Nanti insya Allah Ummah akan berangkat umrah pada tanggal 21 Februari ini sampai 5 Maret, teman-teman semua. Sehingga kita libur dulu katupatnya ya. Dan juga bersama dengan 10 para guru-guru Maskal Hufat, kita akan menuju ke Taif pada umrah itu. Apa yang terjadi di Taif ini?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan yang sangat luar biasa karena dakwahnya di negeri Taif juga tidak diterima. Bahkan lebih parah, anak kecil, remaja, orang dewasa semuanya keluar dari rumah untuk mencaci maki Nabi, melempari Nabi dengan batu, dengan kotoran-kotoran hewan, sehingga Nabi merasa sangat susah pada saat itu berdakwah di negeri Taif. Nabi mau mendatangi para pembesar di Taif untuk mengajarkan atau menyebarkan agama Islam, mengajak pada kebenaran, tapi tidak diterima. Rasul dalam keadaan terluka parah, berdarah, dan akhirnya Rasul beristirahat. Setelah beberapa hari berdakwah di negeri Taif tak juga diterima, Rasulullah SAW beristirahat di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon, dan akhirnya Rasul berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang Taif ini. Walaupun malaikat mengatakan hancurkan saja ya Rasul. Kau angkat tanganmu, kau hancurkan orang-orang Taif ini, orang-orang yang telah bertindak kurang ajar kepadamu. Namun Rasul tidak memilih jalan seperti itu. Rasul memaafkan. Maka 3 peristiwa bertubi-tubi ini, meninggal pamannya, meninggal istrinya, kemudian dakwah di Taif tidak diterima, itulah yang pada akhirnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan Isra Mi'raj kepada Nabi sebagai wujud penghormatan dan pelipur lara bagi Nabi Muhammad SAW yang telah mengalami tahun-tahun yang berat, tahun-tahun kesedihan itu. Teman-teman lihat dalam surah An-Najm, surah ke-53, ayat ke-13 sampai ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Maha suci Allah. Tadi Al-Isra ayat 1 tadi Umar sudah baca ya. Kemudian berikutnya dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada sungai tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-1, Al-Isra surah 7 ke-17 ayat ke-1, dan juga teman-teman bisa lihat dalam surah An-Najm surah ke-53 ayat 13 sampai ayat ke-18. Baik, itu dalilnya. Lalu bagaimana peristiwanya? Bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj? Ternyata sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW usai melaksanakan sholat Isya pada malam yang penuh dengan keberkahan, lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk membedah dada beliau. Jadi pembedahan dada Nabi itu udah terjadi berkali-kali ya teman-teman semua. Kita ingat pada saat Nabi Muhammad kecil, pada saat masih disusui oleh Halimatus Sa'diyah pernah terjadi pembelahan dada Nabi. Begitu pula pada kali ini. Nabi Muhammad datang membelah dada Nabi, kemudian malaikat Jibril datang membelah dada Nabi, kemudian malaikat Jibril mencuci dada Nabi dengan air Zam-Zam. Kemudian dibawakan bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman, lalu dituangkan kepada dada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu malaikat Jibril menutup kembali dada Nabi, ya. Itulah kisah sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Berikutnya, dalam sebuah hadis yang sangat panjang, diceritakanlah bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu sesungguhnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan putih yang panjang, yang lebih besar daripada keledai, yang lebih kecil dari kuda lah, kita bisa bilang begitu ya kira-kira ya. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Maksudnya langkah kakinya itu sejauh mata memandang. Kalau melangkah itu sejauh mata memandang. Maka saya pun, Nabi Muhammad pun menungganginya, buraq, sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Jadi kalau teman-teman Allah berikan kesempatan ke Baitul Maqdis Palestina, di situ teman-teman bisa lihat bagaimana ada dinding yang ada tanda tempat untuk menggantungkan buraq atau untuk meletakkan buraq, di mana tembok itu sebelahnya, belakangnya itu tembok ini temboknya meletakkan buraq, tembok belakangnya itu adalah tempat ratapan orang-orang Yahudi, ya, tembok ratapan orang-orang Yahudi di tembok yang sama itu. Kemudian kata Rasul, setelah saya meletakkan buraq saya, menambatkan buraq saya, kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat.
Rasulullah SAW sholat 2 rakaat mengimami banyak sekali para nabi-nabi yang lain. Rasul mengimami, Rasul menjadi imam. Kemudian Nabi melanjutkan, kemudian setelah itu datang kepadaku malaikat Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Kemudian aku memilih bejana yang berisi air susu. Maka malaikat Jibril mengatakan, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Fitrah ya, air susu bukan khamar. Kemudian mulailah peristiwa Mi'raj itu, teman-teman sekalian. Kalau di Baitul Maqdis Palestina itu ada tempat berpijaknya Rasulullah dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, itu ada tempat berpijaknya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah menaiki buraq dan Jibril bersama dengan Rasulullah SAW naik ke langit yang pertama. Jibril menemani. Dan ketika sudah sampai di langit pertama, kemudian Jibril meminta dibukakan pintu. Maka yang berada di dalam itu, dalam langit pertama itu mengatakan, engkau siapa? Maka malaikat Jibril mengatakan, sayalah Jibril. Siapa yang bersama dengan dirimu itu? Maka malaikat Jibril menjawab, ini adalah Muhammad. Kemudian yang berada di langit pertama mengatakan, apakah dia ini yang telah diutus? Dia ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, betul, dia yang telah diutus. Maka dibukakanlah pintu bagi Rasulullah dan malaikat Jibril, pintu di langit pertama. Sehingga pada pintu langit pertama, kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah naik lagi dengan buraq dengan malaikat Jibril ke langit kedua. Sama pertanyaannya, engkau siapa? Saya Jibril. Engkau bersama dengan siapa? Saya bersama dengan Muhammad. Apakah dia ini telah diutus? Iya, dia telah diutus. Maka dibukakan pintu di langit kedua dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dan juga Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Sama juga beliau berdua, kedua Nabi ini, Nabi Isa dan Nabi Yahya, menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Berikut pula lanjut Nabi Muhammad naik ke langit ketiga. Pertanyaan yang sama, engkau siapa? Saya Jibril. Engkau bersama dengan siapa? Saya bersama dengan Muhammad. Apakah dia telah diutus? Betul, dia yang telah diutus. Dibuka pintu, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari ketampanan wajah ya. Wajahnya itu bisa dikatakan luar biasa tampannya lah. Allah berikan separuh dari ketampanan wajah gitu. Artinya Masya Allah luar biasa tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sama juga Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian naik ke langit berapa nih? Langit keempat ya. Naik ke langit keempat teman-teman sekalian dan kemudian bertemulah Nabi Muhammad SAW ya dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi setiap langit itu nabi yang berbeda, namun setiap nabi itu selalu menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit kelima bersama dengan malaikat Jibril bersama dengan buraq. Kemudian berikutnya apa lagi yang terjadi teman-teman sekalian? Bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun mendoakan Rasulullah dan menyambut Rasulullah dengan sangat luar biasa. Kemudian malaikat Jibril naik bersama dengan Rasulullah SAW dan kemudian pada akhirnya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-6. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Dan kemudian sampailah ke langit ke-7. Malaikat Jibril meminta dibukakan pintu, maka ternyata di langit ke-7 itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Setiap hari ketika masuk ke Baitul Ma'mur itu ada 70.000 malaikat. Kalau masuk ke Baitul Ma'mur, setiap harinya yang masuk itu 70.000 malaikat yang tidak akan kembali lagi. Kalau udah masuk ke Baitul Ma'mur tidak akan kembali lagi. Jadi di langit ke-7 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pergilah ke yang berikutnya, ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini bentuknya seperti apa sih? Di Sidratul Muntaha ternyata di situ terlihat daun-daun seperti telinga-telinga gajah, buahnya seperti tempayan yang besar-besar. Ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan bagaimana keadaan di sana, bagaimana keindahan di sana. Lalu di Sidratul Muntaha itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
kewajiban untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam di Sidratul Muntaha itu. Kemudian setelah mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari semalam, Rasulullah SAW turun ke langit ke-6. Kemudian Nabi Musa tanya, apa yang telah diwajibkan Tuhan atas umatmu? Maka Nabi Muhammad berkata 50 sholat. Nabi Muhammad mengatakan, kembalilah kepada Tuhan, mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan pernah sanggup untuk mengerjakan itu terlalu banyak. Sesungguhnya saya telah diuji. Ya Allah telah memberikan ujian kepada saya dengan Bani Israel. Akhirnya malaikat Nabi Muhammad SAW kembali lagi menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta kepada Allah keringanan. Ya Allah, ringankanlah untuk umatku ini ya Allah. Maka akhirnya Allah mengurangi 5 kali sholat saja dalam waktu 1 hari 1 malam. Ketika kembali lagi ke Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa mengatakan, kurangi lagi, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan sholat sehari 5 kali. Dan ternyata sebenarnya perkataan Nabi Musa ini terbukti. Sekarang banyak sekali kita lihat orang-orang, teman-teman semua, yang 5 waktu sholat dalam sehari saja nggak dilaksanakan sholat itu. Dan nggak merasa bersalah ketika meninggalkan sholat, padahal sholat pembeda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Merasa nggak ada rasa apa-apanya meninggalkan sholat, padahal muslim, namun tidak meninggalkan sholat. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan sehari 5 kali sholat. Kembalilah kepada Tuhan, memintalah lagi keringanan. Maka terus menerus Rasulullah SAW menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10. Maka semuanya menjadi 50 sholat. Kemudian dikatakan lagi, barang siapa yang meniatkan kejelekan, kalau kita punya niat jelek, punya niat buruk, dan tidak mengerjakannya, tidak ditulis dosa bagi kita. Tidak ditulis kejelekan bagi kita. Ya. Namun kalau kita melakukan sebuah kebaikan, kalau baru niat itu mendapatkan 1 pahala, dan kalau kita lakukan kebaikan itu bernilai 10 pahala. Makanya Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam, setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya menjadi 50 sholat. Kemudian datang lagi kepada Nabi Musa dan menceritakan hal itu. Nabi Musa mengatakan, mintalah keringanan. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu untuk terus meminta kepadanya, untuk terus meminta untuk berkurang masalah sholat tadi. Cerita panjang ini diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, teman-teman sekalian ya, bagaimana perintah sholat itu pertama kali disampaikan pada saat peristiwa Mi'raj. Sekaligus menjadi penghibur bagi Rasulullah SAW yang tidak diterima di mana-mana. Dakwah di Taif tidak diterima. Orang yang dicintai pergi meninggal dunia, hatinya kosong. Maka Allah memberikan hadiah yang luar biasa berupa sholat. Begitu pula dengan kita, teman-teman semua, sholat itu bukan hanya sekedar berkomunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia penghibur hati yang lara, penghibur hati yang sedih, penghibur hati yang susah, penenang kita, penentram kita, istirahat kita di antara hiruk pikuk dunia ini ya. Di antara banyak sekali chaos di sekitar kita, sholat menentramkan hati kita. Jadi kita tahu ya teman-teman sekalian, kita review sedikit lagi bahwa Nabi Muhammad pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Yahya, ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjumpaan dengan para nabi-nabi. Pertanyaan berikutnya, setelah kita menyelesaikan kisah mengenai Isra Mi'raj ini, sebetulnya Isra Mi'raj ini kapan sih terjadinya? Sebagian orang mengatakan, sebagian bukan semuanya, mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Walaupun para ulama ahli sejarah ini berbeda pendapat mengenai tanggal ini, tapi sebagian orang meyakininya tanggal 27 Rajab. Berikutnya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap kisah Isra Mi'raj? Pertama yang harus kita lakukan, kita menerima berita itu. Kita menerima berita itu dan kita mengimani, kita beriman tentang kebenaran berita itu. Kita tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut, tidak. Kita dengar berita itu, kita dengar cerita itu, kita menerimanya dan kita percaya bahwa kisah itu betul-betul terjadi. Kewajiban kita, teman-teman sekalian, sebagai orang beriman, ya, salah satu ciri orang beriman itu apa? Beriman pada perkara yang ghaib. Betul ya? Kita ini percaya kepada sesuatu yang ghaib yang nggak kita lihat. Kita percaya adanya surga, kita percaya adanya neraka, padahal kita nggak pernah lihat. Kita percaya adanya malaikat, kita percaya adanya hari akhir, hari kiamat, dan kita percaya pada peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun logika manusia kayaknya nggak mungkin ya. Kok bisa? Bagaimana mungkin dari Mekah menuju ke Palestina?
dengan kendaraan yang berupa buruk hewan itu, yang katanya begitu cepat kemudian naik ke langit. Secara logika mungkin ketika kalau memakai logika saja, gimana caranya? Tapi kita sebagai orang beriman itu punya ciri, yakni apa? Beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Maka salah satu perkara gaib itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini berbeda teman-teman semua pada saat orang-orang kafir Quraisy mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Mereka nggak percaya. Pada saat Nabi Muhammad selesai melakukan peristiwa Isra Mi'raj dan malam itu juga pulang kembali ke Mekah, pada pagi harinya Rasulullah SAW itu merasa susah. Rasulullah merasa begitu khawatir. Karena Rasulullah khawatir dianggap berdusta oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang mau percaya kepada kisah seperti itu? Semalaman bisa menuju ke Palestina, semalaman bisa menuju ke berbagai macam langit, bisa bertemu dengan Allah, kembali lagi ke Mekah. Siapa yang percaya? Maka Rasul pun manusia biasa, ada rasa khawatir, ada rasa takut, khawatir nih orang-orang nggak percaya dengan kisah ini. Maka pada saat itu beliau dihampiri oleh pamannya, Abu Jahal itu pamannya, menanyakan tentang keadaan apa yang terjadi sesungguhnya, dan Rasulullah memberitahukan apa adanya peristiwa Isra Mi'raj. Tentu saja Abu Jahal tidak percaya, teman-teman semua. Maka Abu Jahal berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh orang-orang yang lebih banyak, supaya semakin banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Agar banyak orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila, tukang sihir, dan tukang mengada-ngada. Jadi niat Abu Jahal itu mengumpulkan orang-orang, tuh dengar langsung tuh dari mulutnya Muhammad apa yang terjadi semalam, supaya orang-orang mencaci maki dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad, karena kisah itu mustahil untuk dipercaya di logika manusia tanpa keimanan. Maka pada saat itu Abu Jahal mengatakan, bagaimana pendapat Muhammad jika aku memanggil kaummu, biar mereka semua mendengar langsung? Apakah engkau akan memberitahukan kepada mereka peristiwa yang semalam kau alami? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya, saya akan bercerita kepada mereka. Maka Abu Jahal bergegas untuk memanggil seluruh kaum, ya, orang-orang Quraisy. Dan setelah mereka berkumpul, Abu Jahal minta Rasulullah SAW untuk menceritakan. Ayo silakan kau bercerita, semalam kau ngapain saja? Semalam kau menuju kemana? Maka ketika Rasulullah SAW menceritakan, orang-orang terheran-heran. Bagaimana mungkin, mustahil, tidak mungkin. Akhirnya mereka mengecek Nabi Muhammad. Di antara mereka ini ada yang sudah melakukan perjalanan 2 bulan menuju ke Palestina. Dari Mekah itu 2 bulan perjalanan. Nabi Muhammad 1 malam saja. Ketika ada orang yang pernah datang ke Baitul Maqdis Palestina di Masjidil Aqsa itu, maka orang ini meminta Rasul, wahai Muhammad, kalau engkau benar pernah pergi ke Palestina, coba ceritakan bagaimana itu Masjidil Aqsa. Coba gambarkan. Bagaimana Masjidil Aqsa, bagaimana keadaan di sana. Coba gambarkan kepada kami. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengangkat masjid itu seolah-olah berada di depan matanya Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasul bisa melihat secara jelas dan Rasul bisa menggambarkan apa saja yang ada di sekitar masjid itu, apa saja yang ada di masjid itu. Jadi ketika mendengarkan penjelasan Rasul yang begitu lancar, maka orang-orang semakin terkaget-kaget. Demi Allah, keterangan itu benar. Apa yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa di Masjidil Aqsa ada ini, ada itu, ada pintunya begini, jendelanya begitu, digambarkan secara detail dan sempurna. Apa yang dia katakan itu benar. Maka orang-orang Quraisy lainnya juga ingin kembali mengecek. Mereka masih mengingkari kepergian dari Muhammad SAW. Ya. Maka mereka menyaksikan bagaimana mungkin ke Palestina itu dalam waktu 1 malam, sedangkan kami perlu waktu 2 bulan. Apalagi menuju ke langit, bagaimana mungkin? Ya. Maka pada saat itu mereka bertanya, kalau engkau betul menuju ke Palestina, ke langit, kemudian menuju lagi ke Mekah, coba ceritain kau ketemu sama siapa saja dalam perjalanan itu. Nanti kalau orang itu sudah kembali, kita tanya, betul nggak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Atau kemudian kau ceritakan saja, engkau melihat apa dalam perjalanan. Maka Nabi Muhammad bercerita, dalam perjalanan aku melihat ada orang yang berjalan dengan untanya yang seperti ini, seperti itu. Dan pada akhirnya ketika itu dicek, itu betul. Bahwa orang-orang itu yang disebutkan oleh Rasul betul-betul mengadakan perjalanan. Jadi Rasul lihat. Dan orang-orang semakin terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, karena semuanya benar dan bisa dibuktikan. Maka teman-teman sekalian, ada saja orang-orang yang masih juga tidak percaya, sehingga sebagian orang murtad ketika mendengarkan kisah Nabi. Walaupun Nabi sudah menjelaskan dengan detail, sudah terbukti kebenarannya dengan dihadirkan saksi-saksi, oh ya betul kami melakukan perjalanan seperti yang diucapkan oleh Muhammad. Namun teman-teman sekalian, sebagiannya tidak percaya. Maka sebagian orang murtad ketika Rasul menceritakan kisah Isra Mi'raj. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar digelari As-Siddiq, ya, yang mempercayai Rasulullah SAW.
Ketika Sayyidina Abu Bakar diberitahu tentang peristiwa Isra Mi'raj, tanpa ragu sedikit pun apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, jika benar Nabi Muhammad mengatakannya, maka itu benar. Apa yang membuat kalian heran? Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad memberitahukan kepadaku bahwa wahyu telah turun kepadanya dari langit ke bumi saat malam atau siang hari. Itu aku percaya. Dan ini peristiwa Isra Mi'raj itu saja membuat aku juga percaya. Apa yang membuat kalian heran? Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar itu apapun yang dikatakan oleh Rasul, beliau langsung percaya. Beliau langsung percaya begitu mendengar apapun yang dikatakan yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar hal itu dari mulutnya Sayyidina Abu Bakar yang begitu mengimani Rasulullah, maka Rasul mengatakan engkau benar. Engkau benar. Apa yang dikatakan engkau, wahai Abu Bakar, engkau benar. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, engkau benar. Ya. Maka begitulah teman-teman sekalian, Abu Bakar digelari dengan nama As-Siddiq yang artinya orang yang selalu percaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sendiri adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Jadi ada sahabat yang bertanya, siapakah Nabi yang paling kau cintai dari kalangan laki-laki? Yang sahabatmu itu di antara seluruh sahabatmu siapa yang kau paling cintai? Maka Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Rasul dari kalangan sahabatnya yang laki-laki adalah Sayyidina Abu Bakar. Termasuk Abu Bakar adalah mertuanya Nabi. Karena Abu Bakar punya anak namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi oleh Nabi. Jadi sahabat Nabi sekaligus mertuanya Nabi yang paling dicintai Nabi. Ya. Begitulah Abu Bakar yang sangat luar biasa sehingga kita tahu beliau digelari As-Siddiq karena selalu mempercayai apa-apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah seharusnya sikap kita sebagai seorang Muslim terhadap berita-berita yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Kita beriman, kita percaya. Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran memberitakan berbagai macam kabar-kabar yang gaib, kita percaya. Hadis menceritakan berbagai macam peristiwa-peristiwa gaib, kita juga percaya. Berikutnya kita akan membahas hikmah terjadinya Isra Mi'raj. Apa sih hikmah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Beberapa hikmahnya adalah perjalanan Isra dari Mekah menuju ke Palestina itu memperkuat hujjah ya bagi orang-orang musyrik. Kalau Rasulullah gampang saja, Rasul itu bisa Mi'raj, Rasul bisa naik dari Mekah menuju ke langit, bisa. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan dari Mekah menuju ke Palestina, ini memperkuat bahwa bukti Rasulullah benar-benar melakukan perjalanan itu. Kenapa? Karena Rasulullah bisa menjelaskan selama perjalanan saya melihat kafilah dagang yang saya temui, saya bisa melihat orang yang pada saat itu sedang berjalan ke sana. Jadi Rasul bisa menceritakan dan itu semakin memperkuat pembuktian kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya akan kisah-kisah beliau. Ya, jadi dengan Rasul bisa menceritakan perjalanan saya dari Mekah menuju ke Palestina, saya melihat berbagai macam hal ini itu dan itu bisa dibuktikan, maka itu menjadi bukti kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi kalau Rasul langsung dari Mekah menuju ke langit, nanti nggak ada buktinya. Artinya nggak ada orang-orang yang Rasul temui kan. Sehingga salah satu peristiwa Isra Mi'raj hikmahnya, kenapa diperjalankan menuju ke Palestina, agar Rasul bisa memperkuat bukti-bukti kepada orang-orang kafir Quraisy karena Rasul banyak melihat ketika di perjalanan dan bisa menceritakan kembali. Kedua, hikmah yang terjadi pada saat Isra Mi'raj. Ingat, Rasul bisa juga, tadi Uma katakan, dari Mekah menuju ke langit itu gampang bagi Allah, mudah. Tapi Allah ingin Rasul singgah sebentar ke Palestina. Artinya apa? Ini untuk menampakkan bahwa Baitul Maqdis Palestina adalah tempat utama juga bagi umat Islam. Selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Selain Mekah, Madinah, ada Masjid Al-Aqsa yang tidak kita bisa lupakan. Ada Baitul Maqdis yang merupakan kiblat pertama umat Islam, ya. Jadi sebelum kita kiblatnya menuju ke Mekah Al-Mukarramah, kiblat umat Islam ini menuju ke Baitul Maqdis Palestina. Jadi di sini menunjukkan bahwa peduli, perhatikan Baitul Maqdis Palestina, bahwa ini menjadi tempat yang suci bagi umat Islam juga. Rasul ingatkan, jangan engkau berziarah kemana-mana, dahulukan untuk berziarah ke masjid, ke Mekah, ke Madinah, ke Baitul Maqdis Palestina. 3 tempat sucinya umat Islam ini. 2 tempat suci umat Islam, Mekah dan Madinah, namun satu lagi adalah Masjid Al-Aqsa, tempat utamanya umat Islam. Berikutnya, hikmahnya dari peristiwa Isra Mi'raj adalah untuk kita sama-sama mengetahui keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah penutupnya para nabi, ya.
Dan sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi lainnya. Dengan Nabi Muhammad menjadi imam bagi seluruh nabi-nabi di Baitul Maqdis Palestina, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian hikmah berikutnya, teman-teman sekalian, Rasulullah ketika sebelum menuju ke langit, Rasulullah itu disuruh pilih oleh malaikat Jibril, mau khamar atau mau susu. Maka Rasul pilih susu. Ini menunjukkan, susu ini maksudnya apa sih? Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ditandai dengan susu itu tadi. Jadi Rasul memilih dengan sesuai fitrahnya. Fitrah kita itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman semua. Berikutnya, hikmah yang juga kita bisa ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah ini untuk memperteguh semangat Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj, setelah Rasul ditimpa berbagai macam ujian yang berat, Isra Mi'raj bertujuan untuk memperteguh semangat Rasulullah SAW, ya, dengan diberikannya perintah salat tersebut. Allah ingin mengatakan kepada Rasul bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Tetapi ini adalah tanda bahwa Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Allah biarkan Nabi Muhammad melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Allah memperlihatkan syurga dan neraka kepada Nabi Muhammad SAW sehingga memperteguh hatinya Nabi Muhammad SAW dalam dakwah yang tidak mudah ini. Dengan diadakan peristiwa Isra Mi'raj itu. Kemudian yang lain-lain teman-teman sekalian. Dalam kisah yang Umar ceritakan panjang tadi, kisah ini banyak sekali faedah-faedahnya ya. Banyak sekali yang kita bisa ambil dari kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj ini, termasuk juga poin berikutnya, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj kita bisa melihat selain Abu Bakar juga para sahabat-sahabat lainnya. Ini menunjukkan keimanannya para sahabat yang sangat tinggi. Mereka semua meyakini kebenaran tentang kisah Isra Mi'raj. Ya. Begitu pula dengan kita. Kita ini beriman dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Tanpa banyak tanya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini? Masa sih? Enggak. Kita beriman betul-betul. Dan teman-teman harus tahu bahwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi itu, Nabi pergi dengan jasad dan ruhnya. Dan dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Isra Mi'raj itu bukan mimpinya Nabi, bukan. Rasul pergi dengan jasad dan ruh. Ini pendapat jumhur ulama, ya, pendapat kebanyakan ulama bahwa Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj beliau pergi secara sadar dengan jasad, dengan ruhnya. Rasulullah dalam keadaan terjaga, ya, ketika menuju ke Palestina dalam keadaan terjaga, ketika menuju ke langit dalam keadaan terjaga. Bukan mimpi, bukan khayalan, bukan ruhnya saja yang berangkat, bukan. Jasad dan ruh. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam Isra Mi'raj kita lihat bagaimana mulianya Nabi Muhammad dan bagaimana mulianya perintah salat sampai langsung disampaikan oleh Rasul tanpa perantara malaikat Jibril. Biasanya kita lihat kalau wahyu-wahyu yang turun selalu dengan perantara malaikat Jibril sampai ke Rasulullah. Tapi perintah salat tanpa dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad ini termasuk kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah salat saking tingginya kedudukan ini teman-teman sekalian, Allah langsung memerintahkan kewajiban ini langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Dalam kisah ini kita juga bisa lihat teman-teman sekalian, betapa sayangnya Nabi Musa alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beliau peduli. Beliau melihat bagaimana Bani Israel yang banyak membangkang. Dan beliau khawatir umat Islam pun banyak membangkang dengan peristiwa salat ini. Maka beliau meminta Nabi Muhammad untuk minta kepada Allah dikurangi salat adalah sebagai bentuk kasih sayang Nabi Musa kepada umatnya Rasulullah SAW. Nabi Musa ingin semuanya melaksanakan salat itu. Nabi Musa khawatir ada yang meninggalkan salat. Dan kekhawatiran itu terbukti sebetulnya. Kita lihat bagaimana orang-orang Islam yang dengan santainya meninggalkan salat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam kisah itu kita juga belajar. Nabi Muhammad ini kan juga melihat surga dan neraka. Ya, pada saat itu juga dipertunjukkan pada saat Mi'raj, diperlihatkan surga dan neraka. Sehingga kita tahu surga dan neraka itu sudah ada, teman-teman sekalian. Karena Rasul sudah melihatnya di peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Begitulah teman-teman sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini, peristiwa yang hanya berlangsung satu kali saja dan ia tidak berulang. Peristiwa ini terus dibahas dan diulang-ulang oleh kita semua. Untuk menjadi pengingat bagi kita, kita beriman kepada yang gaib. Dan kita menyadari bahwa baik Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad berupa perintah salat. Dan kita tahu bahwa salat itu menjadi penghibur bagi kita.
Dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan dalam bulan Rajab menuju sekarang udah mulai Sya'ban ya. Ntar lagi sedikit lagi Ramadan. Mudah-mudahan dengan mengingat semua peristiwa-peristiwa ini membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Karena kalau kita tahu keutamaan, kita tahu sejarahnya, kita akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat-sholat kita insya Allah. Begitu teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini usai sudah penjelasan mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Dan sampaikanlah kepada teman-teman lainnya, kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya peristiwa Isra Mi'raj, sehingga peristiwa ini terus melekat di dalam ingatan kita, dalam pikiran kita, insya Allah. Sekian dari Uma, terima kasih. Mohon maaf, Jumat depan Uma sudah pergi umrah. Uma pergi umrah selama 12 hari mungkin. Jadi Jumat depan kita akan libur katupatnya. Mudah-mudahan di Jumat berikutnya kita bisa berkumpul kembali. Doakan semoga Uma dengan seluruh guru-guru pesantren Tahfidz Maskal Hafad bisa selamat sampai perjalanan, sampai tujuan ya ke Tanah Haram. Dan Uma doakan semoga teman-teman semua yang belum menginjakkan kaki ke Tanah Haram, Allah panggil menjadi tamu Allah untuk pergi umrah dan pergi haji insya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Masyarakat kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.